Shalom, jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat GBI Godson yang dahulu beribadah di Hotel Grand Suri BSD Tangerang Selatan. Hari ini tanggal 20 Februari tahun 2022 jam 9 waktu Indonesia bagian Barat, kita bertemu kembali dalam ibadah online bersama saya dari GBI Godson. Saudara, kita akan sampai kepada seri ke-43 dari khotbah-khotbah saya mengenai khotbah kerajaan Allah. Dan bahkan kasih karunia ini saya bahas di dalam beberapa seri saya belakangan ini. Masih di dalam seri kasih karunia. Sekarang kita akan membahas bahwa kasih karunia, kasih setia Tuhan tak pernah ada habis-habisnya. Tak pernah ada habis-habisnya. Itu judulnya. Mari kita berdoa terlebih dahulu, minta pengurapan daripada Tuhan. Bapa, urapi kami semua dengan roh-Mu, Tuhan, supaya kami dapat mengerti apa yang Engkau katakan melalui mulut bibir hamba-Mu ini. Pakai hamba-Mu sebagai alat-Mu ya Bapa, supaya tersampaikan isi hati Engkau kepada kami semuanya, baik kepada jemaat yang mendengar, juga kepada hamba-Mu ini ya Bapa, dan keluarga hamba-Mu terutama. Terima kasih Bapa untuk semuanya ini, biar kami dapat mengerti mengenai kasih karunia, kasih setia Engkau yang telah Engkau sediakan bagi kami, anugerah itu. Terima kasih Bapa. Urapi kami, urapi semua para jemaat Tuhan yang mendengarkan khotbah ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara, kasih karunia tak pernah ada habis-habisnya. Karena apa? Karena kasih karunia ini, saya percaya sekali, Injil kasih karunia ini adalah Injil kerajaan surga, yang tidak pernah ada habis-habisnya. Itu yang bisa memproduksi hanya kerajaan surga. Kita baca dulu ya ayatnya. Ratapan 3 ayat 21 sampai dengan 23. Ratapan 3 ayat 21 sampai dengan 23. Tetapi hal-hal inilah yang aku perhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Perhatikan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi janjinya. Besar kesetiaan Tuhan kepada saudara dan saya. Besar kasih karunia Tuhan kepada saudara dan saya. Tak ada habis-habisnya. Makanya kalau tak pernah ada habis-habisnya, Tuhan menyediakan bagi kita, Tuhan menganugerahkan bagi kita, kita pun harus tak ada habis-habisnya menerima, menyediakan tempat, membuka hati kita untuk kita bisa menerima kasih karunia dan kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Tuhan curahkan berlimpah kepada saudara dan saya. Nanti kita akan bahas meliputi apa saja kasih karunia Tuhan itu. Ya, jangan saudara hanya berfokus kepada berkat, keuangan, emas, perak, dan permata. Bukan. Jabatan, kepintaran, ya, kedudukan, kehormatan, atau apapun juga. No, tidak. Tetapi kita akan bahas nanti sampai kemana saja kasih karunia, kasih setia Tuhan itu yang tidak pernah ada habis-habisnya. Nah, kenapa? Bagaimana sih kasih karunia, kasih setia Tuhan itu tidak pernah ada habis-habisnya? Apakah kita bisa sampai kepleset, atau sampai fail, atau sampai jatuh, atau sampai gagal, atau sampai tidak sampai kita menerima kasih karunia Tuhan, kasih setia Tuhan setiap pagi yang baru yang dicurahkan kepada kita? Bisa jawabannya. Karena saudara mungkin dan saya sudah bosan. Saya akan memberikan contoh dari perjanjian lama terlebih dahulu, dari bangsa Israel. Bagaimana bangsa Israel dianugerahkan kasih karunia, kasih setia Tuhan berlimpah kepada dia. Tetapi pada sesuatu saat, pada suatu peristiwa, pada suatu hari, mereka menolak kasih karunia, kasih setia Tuhan itu.
Bagaimana hebatnya bangsa Israel diperlihatkan oleh Tuhan mujizat yang terhebat dari 10 tulah di tanah Mesir yang menimpa bangsa Israel tetapi tidak menimpa bangsa Mesir tetapi tidak menimpa bangsa Israel. Tetapi sayang waktu di padang gurun, setelah dia melihat juga bagaimana Firaun dan semua tentaranya yang memakai kereta, yang berkuda, ditenggelamkan oleh Tuhan di Laut Kosong. Tetapi mereka setelah itu menolak Tuhannya dan membuat anak lembu emas. Dan mereka menyembah anak lembu emas itu. Bukan menyembah Allah yang memberikan kasih karunia, kasih setia. Sehingga kasih karunia, kasih setia Tuhan mereka tolak. Saudara dan saya bisa-bisa. Saudara lupa mungkin Tuhan sudah memberkati saudara. Tuhan sudah menjagai saudara. Tuhan sudah menyertai saudara. Tuhan sudah menguasai saudara sehingga saudara tidak terkena malapetaka atau apapun juga. Tetapi kita lupa dengan semua kedahsyatan yang telah Tuhan anugerahkan kepada saudara dan saya, dan kita menolaknya dengan kita bersungut-sungut, dengan kita protes, dengan kita membuat anak lembu emas, dengan kita tidak percaya kepada Dia dan menyembah yang lain, menyembah kepada mungkin kepintaran, menyembah kepada mungkin akal pikiran, menyembah kepada mungkin uang, menyembah kepada mungkin jabatan. Oh, orang ini hebat jabatannya, aku minta tolong kepada dia, pasti bisa. Oh no, saudara. Kita harus senantiasa bergantung kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Dan semua yang kita pakai, kita akan katakan bahwa itu adalah semua alat yang diberikan oleh Tuhan untuk supaya terjadi atas hidup kita yang baik yang dari Tuhan. Yang baik yang dari Tuhan. Tidak ada perbendaharaan yang buruk yang dari Tuhan yang akan sampai kepada kita. Yang dianugerahkan, yang diberikan kepada kita. Tidak ada. Tidak ada. Semuanya yang baik. Sakit penyakit bukan dari Tuhan. Kesusahan, kesulitan bukan dari Tuhan. Bukan dari Tuhan. Tidak. Tuhan di dalam perjanjian lama tidak menyediakan itu. Tuhan menyediakan semua yang baik di perjanjian baru ini. Di perjanjian baru, bukan perjanjian lama. Di perjanjian baru ini kepada saudara dan saya menyediakan senantiasa yang baik. Sehingga dia berkata kasih karunia, kasih setia Tuhan tidak pernah ada habis-habisnya, selalu baru setiap pagi. Dan dia perbaharui. Saya sudah umur 70 tahun menjelang 71 tahun bulan September. Dan saya sudah hitung 26.000 mungkin Tuhan sudah memperbaiki kasih karunia, kasih setianya setiap pagi kepada saya. Dan dia anugerahkan kepada saya. Sehingga saya setiap pagi selalu waktu bangun melek mata saya di tempat tidur sudah berkata, Tuhan, aku hari ini siap menerima kasih karunia, kasih setia Engkau yang Engkau perbaharui setiap pagi. Dan Engkau sediakan anugerah itu. Dan akan Engkau curahkan berlimpah-limpah-limpah-limpah. Mulai pagi hari ini, sampai siang nanti, sampai sore nanti, sampai malam nanti. Bahkan sampai aku waktu menjelang tidur. Kasih karunia, kasih setia Tuhan yang baru hari itu aku menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Jangan sampai meleset, saudara. Bangsa Israel meleset. Ya seperti bangsa Israel pada padang gurun. Padahal Tuhan sudah berkata, ini bangsa Israel keluar dari Mesir mendapatkan kedahsyatan. Waktu dia keluar dari Mesir, anak sulung dari semua bangsa Israel dan binatang bangsa Israel mati. Tetapi anak sulung dari bangsa Mesir mati. Tetapi anak sulung dari bangsa Israel tidak ada yang mati. Dan lebih dahsyat lagi, pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, dia meminta semua perhiasan emas, perak, dan permata yang hebat-hebat dari bangsa Mesir. Dan bangsa Mesir bermurah hati memberikan kepada mereka. Bahkan mereka bilang, nih bawa semua, nih aku kasih semuanya asal engkau keluar cepat-cepat dari tanah Mesir. Supaya tidak ada lagi kecelakaan di tanah Mesir. Supaya tidak ada lagi kesusahan, kesulitan di tanah Mesir. Dahsyat, saudara.
Sampai dia di padang gurun, dia hanya sebagai budak. Budak itu kerja itu tidak digaji, tidak dikasih gaji, tidak dikasih upah. Tetapi dia bisa membuat anak lembu emas dari emas murni di padang gurun. Bayangkan, berapa banyak emas, perak, permata bangsa Mesir yang diberikan kepada bangsa Israel pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir. Kalau saudara baca di Keluaran, begitu dahsyatnya mereka memberikan, menerima bangsa Israel, dan bangsa Mesir memberikan, begitu dahsyatnya kepada bangsa Israel. Saudara, setelah itu mereka melihat bangsa Firaun dan semua kereta kudanya, tentaranya masuk ke dalam laut kosong, ditutup, bangsa Israel bisa menyeberanginya. Tetapi setelah itu kasih karunia, kasih setia Tuhan, itu anugerah. Saudara percaya itu kasih karunia, kasih setia Tuhan. Saudara tidak akan mungkin bisa berpikir pun tidak, apalagi melakukan, menenggelamkan seluruh tentara Israel dan Firaun di laut kosong. Nggak mungkin. Saudara bisa berpikir bahwa bangsa Mesir akan bermurah hati memberikan emas, perak, dan permata kepada bangsa Israel pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir? Tidak mungkin bangsa Israel bisa mengusahakan itu. Tidak mungkin. Itu adalah anugerah. Anugerah yang tidak harus bangsa Israel kerjakan, tetapi diberikan, disediakan oleh Tuhan. Bangsa Israel hanya tinggal menerimanya saja. Begitu pula saudara dan saya hari-hari ini. Coba saudara lihat. Dan setelah Musa naik ke gunung lagi, membuat perjanjian yang baru dengan Allahnya, Tuhan berfirman dalam Keluaran 34 ayat 10 dan 11. Keluaran 34 ayat 10 dan 11. Firman-Nya, sungguh aku mengadakan satu perjanjian di depan seluruh bangsamu ini. Akan kulakukan perbuatan-perbuatannya ajaib seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi. Hebatnya coba. Perbuatannya ajaib seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi. Di antara segala bangsa, seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan. Sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Tetapi engkau berpeganglah, hanya Tuhan minta. Tetapi engkau berpeganglah pada yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Lihat, aku akan menghalau dari depanmu orang Amori, orang Kanaan, orang Het, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yebus. Tuhan sudah berjanji akan melakukan apapun yang dahsyat bagi saudara dan saya. Amin. Masalahnya apakah saudara dan saya percaya atau tidak pada Tuhan? Saya hampir jatuh. Saya hampir gagal pada waktu saya ada di lembah kekelaman beberapa bulan yang lalu. Di dalam masa pandemi COVID ini. Saya sudah hampir berputus asa. Tetapi puji nama Tuhan, saya didorong oleh istri saya terus, untuk saya terus tetap beriman. Dia mengumpulkan lagu-lagu yang begitu membangkitkan iman saya, dan kita nyanyikan setiap hari pagi malam dalam mesbah keluarga kita berdua. Dikumpulkan semua lagu-lagu itu oleh istri saya yang membangkitkan iman saya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin, bahwa janji Tuhan itu benar, bahwa janji Tuhan itu tidak akan meleset. Saya didorong terus oleh istri saya. Belum lagi dari yang lain-lain, dari semua renungan-renungan saya yang saya baca, ya, terutama dari Ibu Yeni Indra dan dari Pendeta Billy Lantang. Saya baca, semua saya baca. Begitu membangkitkan iman saya. Dari teman-teman juga memberikan semua support, seolah-olah support kepada saya. Mungkin mereka pun nggak tahu keadaan saya, tetapi tidak tahu mereka memberikan renungan-renungan kepada saya, ya, secara tidak sengaja, secara kebetulan. Setelah saya baca, membangkitkan iman saya. Pada waktu bangkit, saya percaya pasti Tuhan ya dan amin, tidak akan pernah meleset. Tuhan itu sudah berjanji kepada saudara dan saya bahwa saudara dan saya harus percaya. Tetapi pada waktu bangsa Israel
mengintai negeri yang akan mereka duduki. Setelah janji Allah ini yang akan menghalau seluruh bangsa yang akan diduduki oleh mereka. Mereka berkata bahwa kita seperti belalang di hadapan mereka. Waduh, belalang. Mereka raksasa semuanya. Bangsa Israel bilang, saudara, masalah saudara apa? Raksasa, saudara belalang, saudara katakan, masalah aku walaupun Goliat, tetapi aku bisa seperti Daud mengalahkan raksasa itu. Amin. Hari-hari ini saudara yang masih dalam keterpurukan, saudara yang masih dalam dicekam oleh pandemi COVID ini, saudara harus bangkit iman, saudara harus percaya bahwa janji Tuhannya dan amin. Saudara akan dipulihkan, saudara akan diberkati. Saudara akan mendapatkan terobosan-terobosan, hal-hal yang baru di depan saudara. Saudara akan mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang baru, bisnis-bisnis yang baru. Saudara akan mendapatkan hal yang dahsyat yang Tuhan tidak pernah lakukan di segala bangsa. Saudara akan mengalaminya. Amin. Percaya. Percaya kepada Dia. Kasih karunia, kasih setia Tuhan tak pernah ada habis-habisnya. Selalu baru setiap hari, besar kasih setia Tuhan itu. Saudara, kita baca satu ayat lagi. 2 Korintus 9 ayat 8 sampai dengan 11. Agak banyak. 2 Korintus 9 ayat 8 sampai dengan 11. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan marah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membaikkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Saudara, kasih karunia Tuhan kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin. Saudara mau menerima, jangan seperti bangsa Israel menolak. 10 pengintai menolak, menghancurkan satu generasi bangsa di padang gurun. Kita harus seperti Yusuf, bukan menghancurkan, tetapi karena kesetiaan Yusuf, karena kepercayaan Yusuf pada Allahnya, sehingga Yusuf dijadikan menyelamatkan satu bangsa umat pilihan Tuhan. Keturunan Yakub diselamatkan oleh karena Yusuf beriman kepada bapaknya, kepada Allahnya. Karena Yusuf menerima kasih karunia, kasih setia Tuhan senantiasa selalu baru setiap pagi dicurahkan oleh Tuhan kepada dia. Saudara, kita harus seperti itu. Jangan seperti bangsa Israel. Tuhan itu sudah berjanji pada saudara dan saya. Masalahnya apakah saudara dan saya percaya atau tidak. Jangan saudara melihat apa yang masalah saudara hadapi di depan, terus saudara menjadi kecut hati, saudara menjadi gagal, saudara menjadi jatuh, saudara menjadi tidak percaya, saudara membuat anak lembu emas, saudara membuat Allah lain yang saudara sembah. Mungkin ke dukun atau kemana semuanya. Mungkin atau kemana, ke apa gitu. Saudara, jangan sampai sekali-sekali seperti itu. Nah saudara, yang kita baca tadi 2 Korintus 9 ayat 8 sampai 11. Ayat ini mengatakan supaya saudara dan saya mempunyai berkelimpahan dalam segala hikmat. Saya
kesaksian dulu mengenai hikmat ini, saudara. Setiap hari yang saudara tadi saya bilang di depan, bahwa saya selalu katakan saya menerima kasih karunia, kasih setia Tuhan hari ini yang berkelimpahan, berlimpah-limpah Tuhan curahkan. Aku menerima dari pagi, siang, sore, sampai malam hari. Aku menerimanya berlimpah-limpah. Setiap malam saya selalu flashback kehidupan saya hari itu. Apa masalah saya hari ini? Oh, hari ini itu masalah saya ini. Oh, kok ada jalan keluar ya? Itu hikmat dari Tuhan. Kok masalahnya bisa beres? Itu hikmat dari Tuhan. Terus setelah itu, saya pikir lagi, hikmatnya seperti ini. Oh, bisa masalah itu diatasi. Oh, itu jalan keluar dari Tuhan. Jadi kasih karunia menghasilkan hikmat dan menghasilkan jalan keluar dari semua masalah saudara yang terjadi setiap hari. Karena saudara dan saya hidup masih di dalam dunia ini, saudara dan saya pasti setiap hari akan menghadapi masalah. Sehingga Tuhan berkata, aku memperbaharui hari ini kasih karunia, kasih setiaku kepada engkau, untuk engkau terima berlimpah-limpah. Ayat itu dalam kebajikan, yaitu dalam kasih. Kita akan terus dapat mengasihi, Allah kita. Bersyukur, berterima kasih, itu artinya mengasihi Allah kita. Melihat ciptaannya dunia ini, kita bilang hebat Tuhan. Melihat diri kita sendiri, melihat tubuh kita sendiri, melihat peredaran darah, melihat peredaran udara di dalam tubuh kita, melihat semua organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik, saling mengisi, saling bekerja sama, terus menerus. Itu adalah kasih karunia, kasih setia Tuhan yang setiap hari harus kita syukuri. Sehingga akan membawa damai, sejahtera, dan sukacita yang berlimpah-limpah pada waktu kita bersyukur. Damai, sejahtera, dan sukacita itu hanya akan ada kalau kita bisa bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan atas semua yang kita rasakan, kita alami hari itu. Dia akan memberikan kekuatan yang baru lagi kalau kita percaya. Kalau kita bersyukur, dia akan menyediakan yang baru lagi kepada kita. Saya selalu dalam doa makan saya berkata, Tuhan terima kasih untuk penyediaan engkau untuk makanan ini semuanya kepada aku. Ini hanya karena kasih karunia, kasih setia engkau yang selalu baru. Setiap pagi engkau perbarui, sehingga setiap hari aku akan merasakan, walaupun makan nasi, tetapi aku akan merasakan rasa yang enak, yang berlainan setiap saat saya makan nasi. Itu diperbaharui terus oleh Tuhan. Kekuatan, penyediaan, penerimaan. Kita bisa menerima apa semua yang Tuhan sediakan. Kita akan dibebaskan. Kita akan mendapat jalan keluar. Kita akan mendapat terobosan. Dan ini terus akan dicurahkan oleh Tuhan berlimpah kepada saudara dan saya. Satu lagi saudara, perumpamaan bangsa Israel ini ya. Kita lihat. Pada orang Israel di padang gurun itu seperti ini nih. Ulangan 8 ayat 2-7. Kita baca. Ulangan 8 ayat 2-7. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan oleh Tuhan. Pakaianmu tidak akan menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Dahsyat. Kelima, maka haruslah engkau insyaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia.
Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik. Kalau kita teruskan, negeri yang berlimpah susu dan madunya. Saudara, hebat sekali. Hebat sekali kasih karunia Tuhan itu. Perhatikan ayat 4, saudara. Ayat 4, saudara, perhatikan. Itu dikatakan, pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu. 40 tahun pakaian tidak menjadi buruk. Sama seperti begini terus baru. Dahsyat. Kakimu tidak menjadi bengkak. Tidak. Hebat, saudara. Kita teruskan. Masih ada 5 menit lagi. Nah, ini saya dapat dari renungan dari Ibu Yeni Indra. Yohanes 4 ayat 14. Sama juga. Judulnya ini bingung sekali. Pada waktu saya akan membawakan ini, kok saya bisa mendapatkan renungan ini juga? Judulnya hampir sama. Bahwa kasih karunia Tuhan itu tidak pernah ada habis-habisnya. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi kasih karunia Tuhan itu memproduksi dirinya sendiri. Saat Anda minum air itu, ia akan menjadi mata air di sumur air di dalam diri kita yang tidak pernah ada habis-habisnya, terus berlanjut. Mata air. Sumur itu nggak pernah ada habis-habisnya. Ditimba terus airnya ada lagi. Pada waktu kita menerima kasih karunia Tuhan, terus menerus di dalam setiap hari di dalam hidup kita, yang tidak pernah berkesudahan kasih karunia setia Tuhan itu, maka dia akan menjadi mata air yang ada di dalam sumur untuk memancarkan terus menerus. Terus, saudara, sedikit lagi, Yohanes 7 ayat 37 dan 38. Yohanes 7 ayat 37 dan 38. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dan dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Kalau kita menerima kasih karunia Allah, kasih setia Tuhan yang terus menerus dia sediakan, diperbarui setiap pagi di dalam hidup kita, maka di dalam hati kita akan mengalir aliran air hidup. Sehingga rasa haus kita tidak akan kita rasakan lagi. Karena kita mempunyai sumber air hidup. Tetapi juga bukan hanya kita sendiri. Maka kita akan berdampak kepada sekeliling kita. Maka kita akan menjadi sumber air hidup bagi orang lain. Ini yang penting. Kasih karunia kasih Allah yang tak terbatas untuk ciptanya mengalir kepada Anda, muncul dan dalam diri Anda dan memancar dari Anda kepada orang lain, selalu tersedia lebih dari cukup. Saya tutup dengan Kisah 20 ayat 32. Kisah 20 ayat 32. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Firman kasih karunia-Nya, Injil kasih karunia-Nya, Injil kasih karunia, Injil kerajaan surga. Itu adalah firman kasih karunia, Injil kasih karunia. Saudara, ya, tadi saya saksikan bahwa saya menerima kasih karunia kasih setia Tuhan setiap hari di dalam hidup saya, dari pagi, siang, sore sampai malam hari. Dan pada waktu saya flashback, setiap malam saya flashback dari segala macam masalah saya, selalu saya mendapatkan hikmat dan jalan keluar daripada Dia. Saudara mau terima? Saudara katakan setiap pagi, Tuhan, aku menerima kasih karunia, kasih setia Engkau yang baru setiap pagi Engkau curahkan berlimpah-limpah kepada aku. Aku akan menerimanya dari pagi, siang, sore, sampai malam hari. Nanti saudara akan mendapatkan hikmat. Saudara akan diberi penerangan oleh Tuhan sejelas-jelasnya di dalam hidup saudara, bahwa ini adalah hikmat, kasih karunia, dan kasih setia yang aku berikan kepada engkau. Berlimpah-limpah. Tundukkan kepala. Kita berdoa untuk firman ini. Terima kasih Bapak untuk firman ini. Meteraikan di dalam roh hati kami Tuhan, ukir di dalam roh hati kami, sehingga
Aku dapat mengingatnya, aku dapat merenungkannya, dan aku dapat mempraktekannya di dalam hidup aku. Tuhan, kasih karunia kasih setia Engkau itu begitu dahsyat. Dunia ini ada karena kasih karunia kasih setia Tuhan ini. Aku hidup karena kasih karunia kasih setia Tuhan ini. Aku bernapas dan aku semuanya yang aku peroleh, yang aku dapatkan, yang itu adalah anugerah dari kasih karunia kasih setia Tuhan yang Engkau curahkan berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk firman ini. Meteraikan dalam loh hati kami. Kami pun mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Pandemi ini Tuhan sedang menaik lagi terus menerus. Tetapi kami tahu satu hal, janji Engkau ya dan amin. Engkau akan lewatkan pandemi ini dan Engkau akan berkati kami. Engkau akan memberikan jalan keluar kepada seluruh orang-orang yang Engkau izinkan untuk memerintah negeri ini. Presiden, wakil presiden, seluruh jajaran menteri, anggota DPR, MPR, semua kabinet, dari para menteri. Engkau memberikan hikmat kepada mereka Tuhan, yang melayani satuan tugas COVID gugus depan. Tuhan, Engkau berikan hikmat kepada mereka semuanya. Berkati bangsa ini Tuhan, berkati presiden dan wakil presiden kami, berkati mereka, berikan hikmat. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Sebelumnya kami mau menerima berkat Engkau sebelum kami berpisah satu dengan yang lain. Maka berkat anugerah limpah rahmat kasih karunia kasih setia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dan yang manis dengan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberkati kami berlimpah-limpah pagi hari ini sampai malam nanti, sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan menerima dengan iman kata bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari libur.